Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bioteknologi tentang keju. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Maulidia, NPM 18-18-50006. Saya mahasiswa semester 5 angkatan 2018. Saya lahir di Tegal tanggal 26 Juni tahun 2000. Keju adalah salah satu produk olahan susu dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Keju merupakan sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Sejarah penemuan keju. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa keju awalnya terbuat dengan tidak kesengajaan, yaitu ketika para gembala sapi menyimpan susu di dalam perut hewan. Enzim di perut hewan itu ternyata membuat susu menjadi kental dan terpisah menjadi daddy dan whey. Hingga saat ini, pembuatan keju telah berkembang dengan pesat dan sekarang sudah terdapat sekitar 1.400 macam keju di dunia. Cerita lainnya mengatakan bahwa keju ditemukan pertama kali di Timur Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Pengembara tersebut melakukan perjalanan di padang gurun dengan kudanya. Ia membawa susu di pelananya untuk menghilangkan dahaganya. Setelah beberapa lama, ia pun berhenti untuk meminum susu yang dibawanya. Ternyata susu tersebut telah berubah menjadi air yang pucat dan gumpalan-gumpalan putih. Hal ini disebabkan pelana yang digunakan untuk menyimpan susu terbuat dari perut binatang, sapi, kambing, atau domba yang mengandung rennet. Kombinasi dari rennet, cuaca yang panas, dan guncangan-guncangan ketika mengendarai kuda telah mengubah susu pengembara tersebut menjadi keju. Setelah itu, orang-orang mulai menggunakan enzim dari perut binatang untuk membuat keju. Menurut mitologi Yunani kuno menyebutkan Ariasteus sebagai penemu keju. Odyssey tulisan Homer 800 sebelum Masehi mengatakan bahwa Cyclops membuat keju dengan menggunakan dan menyimpan susu domba dan kambing. Keju dari susu kambing merupakan komoditas yang penting di Yunani. Orang-orang Yunani mempercayai bahwa keju dapat membuat perwira lebih kuat dan juga merupakan perangsang nafsu birahi. Hippocrates pun menggunakan keju untuk mengatasi peradangan. Keju bahkan digunakan sebagai persembahan bagi dewa-dewa. Macam-macam keju. Ada banyak sekali macam keju seperti keju mozzarella, keju cheddar, keju parmesan, keju edam, dan lain-lain. Keju mozzarella adalah keju Italia yang dibuat dengan cara diputar dan dipotong karena dalam bahasa Itali, mozzare berarti memotong. Keju cheddar adalah keju yang relatif keras berwarna kuning pucat hingga putih gading dan kadang-kadang memiliki rasa yang kuat. Keju parmesan adalah keju bertekstur keras dari susu sapi yang diproduksi di daerah-daerah di Itali oleh pembuat keju yang tergabung dalam Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano. Dan keju edam adalah keju yang berasal dari Belanda yang secara tradisional berbentuk bulat dan berwarna kuning terang dan dibungkus dengan parafin dan malam berwarna merah. Proses pembuatan keju. Pertama, air susu sapi dalam wadah disiapkan dan dipasteurisasi pada suhu 71,1 derajat Celcius selama 30 menit, diaduk perlahan hingga suhu 31,1 derajat Celcius. Kedua, starter mikroba 5% ditambahkan pada air susu sapi. Ketiga, campuran didiamkan selama kurang lebih 5 jam sampai pH mencapai 4,6. Yang keempat, gumpalan atau dadi yang terbentuk ditambah 1,0% garam dapur dan dipanaskan pada suhu 73,9%. Yang kelima, susu skim sebanyak 15% ditambahkan pada dadi
dipasteurisasi pada suhu 73,9 derajat Celcius selama 30 menit dan langsung dikemas. Peran mikroba dalam pembuatan keju. Peran mikroba dalam pembuatan keju sangatlah penting. Fungsi utamanya adalah menghasilkan asam laktat dari laktosa sehingga diperoleh kondisi pH yang diinginkan dan diperlukan selama proses pembuatan keju. Proses pembentukan curd atau gumpalan, pemisahan ataupun pelepasan whey atau cairan dari curd, pembentukan tekstur keju dan pengerasan curd di akhir proses secara signifikan dipengaruhi oleh pH. Fungsi penting lain dari mikroba adalah menghasilkan residu karbohidrat yang bersama dengan penurunan kelembapan akan mempertahankan stabilitas mikroba keju. Terakhir, sifat proteolitik dari residu metabolisme mikroba akan berperan atau paling tidak sangat esensial dalam pembentukan aroma dan rasa selama pemeraman. Mikroba keju yang sering digunakan saat bervariasi, tergantung jenis keju yang dibuat. Pada proses pembuatan keju yang telah kontinu, mikroba keju biasanya diinokulasi dengan whey dari proses sebelumnya. Secara umum, mikroba yang berperan dalam proses pembuatan keju didominasi oleh grup Streptococcus seperti Streptococcus lactis, Saccharomyces, S. diacellylactis, atau sekarang dikenal dengan S. lactis subspesies diacellylactis dan Leuconostoc cremonis. Selain itu, ada juga mikroba termofil atau tahan suhu tinggi seperti Lactobacilli dan S. thermophilus pada keju yang dimasak. Kandungan gizi pada keju. Kandungan gizi pada keju ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan laktosa. Lemak memberikan rasa dan tekstur yang unik pada keju. Kandungan lemak pada keju berbeda-beda pada satu jenis keju yang lainnya. Keju segar memiliki kandungan lemak hingga 12%, sedangkan kandungan lemak pada keju yang sudah dimatangkan berkisar antara 40-50%. Protein. Keju memiliki kandungan protein sebesar 10-30%. Protein ini didapatkan dari kasein yang dimodifikasi. Saat proses pematangan, protein dipecah menjadi oligopeptide dan asam amino. Proses ini berpengaruh terhadap struktur dan rasa dari keju. Proses degradasi protein disebut proteolisis dan karena proses inilah, maka protein menjadi mudah dicerna. Mineral. Keju sangat kaya akan kalsium, fosfor, dan zinc. 1 ons keju mengandung sekitar 200 ml kalsium. Kandungan kalsium pada keju akan berbeda, tergantung pada apakah keju tersebut dikoagulasi menggunakan enzim atau asam. Keju yang dikoagulasi menggunakan enzim mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan asam. Keju juga kaya akan sodium karena penambahan garam saat proses pembuatannya. Vitamin. Saat susu murni digunakan untuk membuat keju, vitamin A dan D yang larut dalam lemak tinggal pada dadi. Namun, banyak vitamin yang larut dalam air yang hilang terbawa air dadi. Hanya sekitar seperempat dari riboflavin atau vitamin B2 dan seperenam dari tiamina atau vitamin B1 yang tinggal pada keju cheddar. Sedangkan niacin, vitamin B6, vitamin B12, biotin, asam pantotenik, dan folat terbawa bersama air dadi. Laktosa. Kandungan laktosa pada keju sangatlah kecil, yaitu berkisar 4,5-4,7%. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya sebagian besar laktosa dalam susu keluar bersama air dadi yang tersisa diubah menjadi asam laktat saat proses pematangan. Karena itu, keju merupakan makanan yang aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa dan penderita diabetes. Manfaat keju. Ada beberapa manfaat keju bagi kesehatan, yaitu 1. Untuk pertumbuhan tulang. Banyak nutrisi terdapat dalam keju yang mendukung kesehatan tulang seperti kalsium, fosfor, protein, magnesium, zinc, dan vitamin K. Jadi, keju ini merupakan makanan yang sangat baik untuk anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. 2. Untuk pertumbuhan gigi.
Protein di dalam keju dapat merangsang sekresi air liur dan mencegah bakteri plak. Selain itu, kalsium dan fosfat anorganik pada keju mengurangi demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi dari enamel gigi. 3. Tidak ada hubungannya dengan resiko penyakit kardiovaskular. Beberapa peneliti menyimpulkan hasil yang bervariasi akan kandungan lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol dalam keju terhadap resiko kardiovaskular. Namun, ada penelitian yang hasilnya cukup menarik, bahwa ternyata pada perempuan tidak ada pengaruh antara tingginya konsumsi keju terhadap resiko penyakit kardiovaskular. Keju juga bisa dimanfaatkan sebagai topping pada kue, dan bolu, dan lain sebagainya. Akibat terlalu banyak mengkonsumsi keju. Keju mungkin sehat dan enak, tetapi bukan berarti tanpa efek samping potensial. Berikut beberapa efek samping yang mungkin terjadi karena mengkonsumsi keju terlalu banyak. 1. Keju tidak baik untuk orang yang intoleran laktosa. Mereka yang sensitif terhadap laktosa akan kekurangan enzim yang memecah gula dalam tubuh. Hal ini menyebabkan sembelit, gas kembung, dan diare, semua permasalahan pencernaan. 2. Makan terlalu banyak keju dapat menyebabkan sakit kepala dan bahkan migrain karena kehadiran tiramin. 3. Kandungan natrium, kalsium, dan asam lemak jenuh yang tinggi yang ditemukan dalam keju dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Hal ini terjadi jika kita mengkonsumsi terlalu banyak keju. 4. Keju tinggi lemak alami, tetapi mengkonsumsi lemak berlebihan bisa meningkatkan berat badan. 5. Keju pada dasarnya adalah kryptonit bagi mereka yang alergi terhadap protein susu. Ini dapat menyebabkan reaksi peradangan di seluruh tubuh dan menyebabkan ruam, hidung tersumbat, dan jerawat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.